2 jam yang lalu ngomong begini, kita berdua tidak ada yang lain. Itu omongan dia itu. Ingat betul 2 jam yang lalu. Tuh api emang dua asar memang mental memang pecundang harus manggil teman. Ya, Udah baik, saya lanjutkan ya. udah Saya malu lanjutkan ya. framing ya. Udah mulai nangis main framing. Itu yang ngomong kan? Padahal dia tadi ngomong saya diem loh. Ngomong dia kan? Kau Ngeri, potong-potong aku tadi, Des. Kau potong-potong aku ngeri, dari tadi, Des. ngeri memang ngeri ya. Padahal temanya itu adalah mengilahkan Muhammad dan mengilahkan Yesus. Itu temanya. Kita nggak bicara siapa itu Muhammad, siapa itu Yesus. Yang kita bicarakan apakah kedua tokoh ini diilahkan. Makanya tadi saya tekankan, fokuskan kepada apa itu mengilahkan. Karena kita harus bicara dulu definisi mengilahkan, baru kita simpulkan apakah Muhammad diilahkan, apakah Yesus diilahkan. Kalau Yesus diilahkan, jawabannya udah jelas yes. Dan semua orang Kristen ngaku itu bahwa Yesus diilahkan. Nah, masalahnya diilahkan tuh diapain sih? Diapain Didombakan gitu? gimana? Gelagapan. Kalau Ngeri kan? ada Ngeri kan? ada yang di ini nggak? Ini ngomong terus nih. Ngeri. Ada Ngeri nih, eh ngeri. eh Ngeri eh emang ngeri. Ngeri, ngeri. Ngeri Bang kalau Ali, saya ngomong. padahal Belum padahal 30 menit, belum di 30 mana detik. di Belum satu 30 detik. di 1 Ngeri. Korintus 8 Udah, itu saya permisi dulu Paulus aja kalau gini mengatakan, Alia. Kamu banyak nggak kali boleh cerita bisa kau. pegang omonganmu. Kamu Banyak. Bang Ali, bilang padahal di katanya 1 Korintus cuman itu kita berdua dikatakan ya. yang ilah hanya Cuman kita Bapa. berdua nih. Cuman kita berdua katanya nih. Ini ngomong terus kan. Santai, Ngeri nih. santai. Ya udah, kau bicara lah, kau bicara. Ngeri bener memang. Jangan nangis di sini. Udah bicara. Mengerikan memang kalau saya ngomong ini. Ngeri. Memang. Saya lanjutin lagi ya. Saya lanjutin. Lawak emang. Jadi orang Kristen kan mengakui bahwa Yesus itu diilahkan atau dituhankan bahasa Indonesianya. Nah, masalahnya sekarang orang Islam seperti kata Ali tadi, dari yang kecil sampai bangkotan nggak ada yang tahu apa itu mengilahkan. Itu fatalnya itu. Kenapa itu fatal? Karena kalau orang nggak sadar apa itu mengilahkan, dia nggak tahu dia mengilahkan apa. Makanya dalam Al-Quran itu ada kata-kata gini, pernahkah kamu melihat orang yang mengilahkan hawa nafsunya? Tuh, mengilahkan atau mentuhankan hawa nafsunya. Ditanya muslim dari yang bayi sampai bangkotan, gak ada yang tahu itu. Apa itu mengilahkan hawa nafsu? Apa itu mentuhankan hawa nafsu? Ternyata mengilahkan hawa nafsu adalah suatu perbuatan menjadikan hawa nafsu itu sebagai otoritas. Ketika kamu membuat hawa nafsumu menjadi sesuatu yang mengontrol kamu, menguasai kamu, maka disitulah kamu mentuhankan atau mengilahkan hawa nafsu itu. Nah, kamu sebagai muslim itu wajib, saya ulang, wajib, ya wajib kamu membuat Muhammad itu sebagai seseorang yang mengontrol kamu. Kenapa? Karena Quran bilang bahwa tidak boleh ada satu keberatan jikalau Muhammad dan Allah sudah menetapkan sesuatu. Bayangkan itu, Allah dan Muhammad menetapkan sesuatu, nggak boleh ada umat muslim yang keberatan. Jadi Muhammad wajib kamu ilahkan. Nah, karena kamu saya nggak mengilahkan Muhammad ya, saya nggak mentuhankan Muhammad ya, karena kamu nggak tahu apa itu mentuhankan, mengilahkan. Udah kepanjangan lu, nggak sanggup gue dengar. Itu loh. Ya. Nah, Oke, giliran saya. Dengar. Udah, weh. Udah. Ngeri memang ini. Oke. Ngeri memang ini. Pakai waktu aja lah. Belum kesimpulan ini. Udah pakai waktu aja. 2 menit kita bicara. Ngeri memang. Nggak ada isi. Udah gue timernya dah. Ngeri memang ini. Ngeri. Oke. Giliran Bang Ali ya, Dis ya. Bukan maksa. Sekarang saya tanya kamu, wajib nggak Muhammad itu harus menjadi orang yang mengontrol hidup seorang muslim? Nah, Udah. nanti mengontrol itu apa? Mengontrol itu artinya Udah. kamu harus Oh, menuruti sih. kemauan Muhammad. Gitu loh. Oke. Silakan pakai waktu biar nggak ini. Pakai waktu. Udah ya. Oke, apakah benar bahwa umat Islam itu meyakini, beriktikad bahwa Nabi Muhammad itu membawa sifat-sifat keilahian
membawa tugas-tugas keilahian dan diyakini oleh muslim bahwa untuk menggapai Allah atau untuk sampai kepada Tuhan pencipta alam semesta dengan menyembah Nabi Muhammad. Ini dusta palsu, dusta keji dari mulut yang kotor. Bahkan dalam Al-Quran, kedudukan Nabi Muhammad jelas sekali. Dalam berbagai literasi Quran, kita bacakan satu-satu ini. Dengar ya, Dis. Oke, sebentar. Aduh, macet. 22 menit. Karena nggak ada waktunya. Udah 2 menit. Cerita kau banyak kali. Tadi mulainya 50. Dalam Ali Imran 144, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang utusan, rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu sebelum Nabi Muhammad ar-rusul, para rasul lainnya. Afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Nabi Muhammad meninggal kalian akan berpaling dari ajaran ini? Wa ma yanqalib an aqibaihi falan yadurallah. Barang siapa murtad berpaling dari ajaran yang telah diajarkan Nabi Muhammad sepeninggal beliau, maka tidak akan memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah. Wa sayajzillah syakirin, dan Allah tentu akan membalas orang-orang yang bersyukur. Al-Ahzab 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah. 2 menit. Ini kok gaya keledai ke? Katanya 2 menit, gimana sih? Tidaklah Nabi Muhammad itu merupakan ayah dari kalian. Walakin Rasulullah, melainkan kedudukannya di sisi Allah adalah seorang utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Jelas dalam surat Muhammad ayat kedua, walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqq min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Allah sebutkan bahwa orang-orang yang beriman, mereka lah yang mengerjakan amal-amal soleh. Kepada siapa? Kepada Allah tujuannya. Kemudian baru mereka beriman bima nuzzila ala Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Dari siapa? Dari Allah. Sekali lagi, tujuan berimannya orang-orang Islam kepada Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang mereka ikrarkan dalam syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka ikrarkan kedudukan Allah di syahadat yang pertama. Kami bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, Rasulullah, bahkan ditambah lagi abduhu wa rasuluh, hambanya Allah, ciptaan Allah dan utusan Allah. Jelas sekali. Tetapi kalau Edis kan jelas. Bahkan kalau kita tanya kepada Edis, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan katanya. Tapi begitu kita tanya Bapa atau bukan, nah di situ dia nggak ngaku. Karena dia pertahankan 3 pribadi, ada 3 Tuhan yang berbeda-beda tugas. Tapi kalau oneness jujur, menuhankan Yesus totalitas. Kalau bagi oneness, Yesus Tuhan, iya. Bapa, iya Bapa. Bapa yang mati, iya Bapa mati di salib katanya. Jadi mereka totalitas menuhankan Yesus. Tapi kalau Edis kan pilih-pilih. Kalau yang sedang dalam keadaan membawa sifat ilahi, iya, itu Tuhan 100%. Tapi kalau lagi makan, lagi BAB, lagi tidur, bahkan ketika lagi mati itu menjadi 100% manusia. Ini menuhankan dengan cara hipokrit ini, dengan cara munafik ini. Oke, mainkan Dis. 5 menit ya, baik. 5 menit ya, 5 menit. Kok 5 menit? Sejak kapan 5 menit? Loh, gimana sih ini? Ini gimana ini kalau kayak gini diskusi ini? Bener nggak Gul 5 menit Gul? Mana ada, 3 menit saya bicara. Gul berapa menit Gul? Mau bicara nggak Dis? Kalau nggak saya tendang nih. Udah kaun. Oh, Udah tendang aja. 5 menit Bang Ali. Bener. 5 menit. Oh. Tadi mulai 50. 5 menit tuh beneran tuh. 5 menit bener. Ngancem dia mau nendang dia. Itu tadi udah babak belur emang ya. Sekali. Udah bener. Mau pakai timer gue buka kamera pakai timer. Pakai timer, Ya. pakai timer ya. 3 menit aja.
Lihat tuh, barusan dia 5 menit coba. Saya disuruh 3 menit. Ngeri memang, ngeri. Karena nggak ada isinya, Dis. Muter-muter. Ngeri memang. 5 kali ketemu saya tuh ini terus tema kamu. Ngeri Saya memang. kirain ada sesuatu yang baru, ternyata itu terus. Ngeri memang. Belum saya ngomong loh, belum ngomong. Udah ngancem-ngancem dia tendang ini. Udah Benar. cepat. Ah, capek. Saya nunggu dengerin. waktu. Silakan, Gol. Kok sok tua kau bicara sama orang tua langsung manggil nama gitu. Silakan, Gol. Udah mulai aja, kok 56. Berarti kok stopnya 2101 ya? Baik, ya. Jadi inilah makanya ada sebuah survei ya, di mana negara mayoritas muslim itu pasti tertinggal ya, kayak begini, model pikirannya kayak gini. Ya kayak Yang Selian Huta Barat dibahas tadi. ngeri, lihat coba ini gimana? Baru ngomong langsungan ini. Ngeri ini memang ini. Weh, Ya. Dis, kau potong-potong saya berkali-kali tadi, saya diam aja. Jadi bisa ngomong nggak ini? Ya ngomong lah. Baik, ya. Jadi benerlah kata orang ya, di mana negara itu mayoritas muslim, pasti terbelakang lah negara itu. Ya. Gini. Oh, Tadi si Ali sudah saya bilang berkali-kali, Ali, kita bicara apakah mengilahkan itu. Definisi mengilahkan, bukan Muhammad itu utusan, Muhammad enggak, bukan itu Ali. Kamu tahu nggak, Isa itu dalam Al-Quran itu adalah utusan, tapi diilahkan dia. Makanya kita itu membicarakan definisi mengilahkan, bukan membicarakan Muhammad itu Rasul, Muhammad itu manusia, Muhammad bukan itu. Batu juga bisa dituhankan, batu. Matahari juga bisa dituhankan, duit juga bisa dituhankan. Hawa nafsu juga bisa dituhankan. Gitu loh. Sekarang kita, makanya saya bilang sama kamu Ali, apa sih definisi mengilahkan itu dulu. Kalau kita sudah sepakat itu, ayo kita simpulkan sebenarnya Muhammad ini diilahkan enggak, gitu loh. Ya, itu jangan lari. Muhammad itu hanyalah utusan, berarti dia tidak diilahkan. Isa juga utusan, tapi kok diilahkan? Kan ini kan makanya saya bilang ya, aduh mohon maaf ya, memang negara mayoritas muslim ya kayak begini, memang akhirnya kayak begini. Ngeri gitu loh. Ya. Kita bicara definisi mengilahkan dulu Ali. Karena Isa pun itu hanya utusan tapi diilahkan juga. Hawa nafsu itu bukan utusan. Ya, bukan juga batu, bukan juga Allah, tapi diilahkan bisa kok. Ya, Al-Jasiyah 23. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Nah, sekarang ayo kita bicara dulu, menjadikan sesuatu sebagai ilah ini apa? Definisinya apa? Ternyata menurut penjelasan Muhammad sendiri, orang yang mengilahkan hawa nafsu itu, orang yang mengilahkan rohib-rohib itu, ketika orang tersebut menjadikan hawa nafsu maupun rohib-rohib itu sebagai otoritas tertinggi yang harus ditaati apapun perintahnya. Gitu loh. Nah, kamu sebagai muslim itu wajib, kamu itu hukumnya wajib membuat Muhammad itu sebagai otoritas tertinggi. Karena tidak mungkin kamu itu patuh, taat kepada Allah tanpa patuh sama Muhammad. Nih, potong kuping saya. Kalau bisa kamu patuh sama Muhammad tanpa patuh sama Allah, tanpa patuh sama Muhammad. Gak bisa. Gak bisa kamu cinta sama Allah kalau gak cinta sama Muhammad. Gak bisa kamu patuh sama Allah kalau gak patuh sama Muhammad. Patuh. Makanya saya bilang Muhammad sama Allah itu ibarat dua koin, gak terpisahkan. Makanya Muhammad ngomong, barang siapa taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Nah, kamu itu mengilahkan Muhammad, cuman kamu gak nyadar kamu mengilahkan Muhammad karena kamu gak tahu definisi mengilahkan. Silakan. oke, habis ya. Ya inilah beban psikologi yang dibawa oleh orang yang menuhankan makhluk tersebut ya berwujud manusia. Lalu Tuhan yang menjadi manusia direndahkan lagi menjadi binatang korban berjenis domba. Lalu domba penghapus dosa ini dia sembelih untuk dia makan daging dan minum darahnya agar menyatu bersama Tuhan. Lalu kematiannya dikatakan kematian terkutuk. Memang beban membawa ajaran ini berat sekali teman-teman. Kita harus pahami. Sehingga mencari remis dengan cara framing murahan ini ya akan terus dijalankan oleh Edis. Karena ini hanya cuma ini kemampuan dia.
3 atau 4 kali sudah saya membahas tema yang sama dengan Edi. Saya kira dia tantang saya bertemu kembali, ada sesuatu yang baru begitu. Saya menanti-nanti karena saya anggap bahwa nggak mungkin lah Edis akan membawa tema yang sama. Ternyata ini lagi, tapi nggak apa-apa. Edis lupa, dalam kitab dia itu banyak sekali penjelasan bahwa kedudukan utusan itu adalah pembawa firman Tuhan, pembawa ajaran Tuhan, agar sampai kepada pengharapan dan peribadahan yang benar kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus utusan mengajarkan manusia, karena nggak semua manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah fungsi Nabi, berasal dari kata naba, pembawa berita itu, Dis. Jadi Nabi itu adalah fasilitator berita Tuhan, itu pembawa pesan Tuhan. Makanya dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, itulah syahadat yang harus kau yakini, Dis. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, wahai Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Engkau. Jadi jelas sekali, Yohanes saja pintar, nggak kayak kau, mengerti bahwa Tuhan yang benar hanya satu, yaitu Allah yang mengutus Yesus, dan Yesus utusan Tuhan. Ini syahadat sesuai dengan bunyi apa yang diucapkan Muslim hari ini. Asyhadu alla ilaha illallah, kami bersaksi bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar ya Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Engkau ya Allah. Sama sebenarnya apa yang diutarakan dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi. Namun kegelimpangan dan beban psikologi yang dibawa oleh para penyembah manusia harus mencari remis dari ajaran Islam untuk memframing bahwa kita menuhankan Nabi Muhammad. Sebuah pengibaratan jauh panggang dari api itu. Nggak akan pernah diskena itu. Karena tidak satu pun orang Islam bisa diframing dengan narasi murahan seperti itu. Oke, kita kembali kepada kata al-ilah. Apa al-ilah? Al-ma'bud, yang disembah. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Ankabut Allah tegaskan itu, innama ta'buduna min dunillahi awsana, sesungguhnya apa saja yang engkau sembah selain Allah adalah berhala. Maka berhala adalah Tuhan-Tuhan palsu selain Allah, termasuk Yesus ketika dijadikan Tuhan maka jadi berhala, termasuk Roh Kudus ketika kau jadikan Tuhan itu berhala, Roh Kudus namanya. Maka hati-hati, Dis. Aku kasih waktu buat pasang tripod. Sebentar, kasih waktu. Oke. Apa pasangannya? Bung Blas nih Ali nih. Nggak naik kelas. Yang nggak naik kelas lu. Coba bawa lah. Lari kemana-mana. Coba kau berikan satu saja Kamu definisi. Itu saya suruh menjelaskan definisi mengilahkan. Lari Jelas kemana-mana. al-ilah al-ma'bud itu dalam Islam. Apa itu mengilahkan? Ilah itu ma'bud itu apa? yang ilah, diibadahi. Dul, bukan ilah, mengilahkan. Tahu? Apa itu mengilahkan? Botol, kau dengar? Ya, Apa kata dasar mengilahkan? Kamu bisa nggak bedakan definisi ilah dengan definisi apa mengilahkan? kata dasar mengilahkan? Ya, buset dah. Udah kau curi bahasa Arab bukan pada porsi yang benar. Mana ada padanan? Coba sekarang gini. Mengilahkan aja nggak bisa. Mana padanan kata dalam KBBI ada istilah bahasa Indonesia mengilahkan? Mana? Waktu ngul. Kau buka KBBI, kau tunjukkan open cam, ada padanan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada istilah padanan kata mengilahkan. Mana? Ya udah, kalau aku nggak bisa jawab biar saya jelaskan. Udah, waktu saya sekarang. Bikin istilah sendiri, kau paksakan orang untuk nguri memang masuk dalam framing istilah murahanmu. Bisa dimulai, Gul? Udah, dari tadi udah mulai. Baik. Jadi gini lah, memang maklum ya, saya ulangi lagi ya. 3 menit Ustaz. Kok 5 menit? Mana ini? Saya 3 menit tadi bicaranya. Gimana ini, Gul? Teman-teman di bawah, kalau tidak percaya Bang Ali, coba cek ke KBBI online sekarang. Baik. Apakah ada kata mengilahkan. Ini kualitas Edis membawa ngeri istilah yang dia memang. bikin sendiri, kemudian dia artikan sendiri, kemudian dia framing. Ngeri memang di waktu saya padahal yang ngeri ngeri botolmu ngeri botolmu. Coba lah, Gul. Jadi bisa ngomong belum ini, Gul? Gimana, Gul?
Ngeri sekali botol modis. Ini saya buka KBBI sekarang ya, kita buktikan kepada Gimana ini penonton. bisa ngomong nggak ini saya ini? Udah, kau ngomong lah. Di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah 23 itu bunyinya begini. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dalam bahasa Arabnya itu ilahnya. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya? Nah sekarang Alhamdulillah. loh, hawa nafsu kan bukan Allah, jadi nggak mungkin diilahkan dong. Hawa nafsu kan bukan Allah, jadi nggak mungkin dituhankan. Nggak ada yang menuhankan hawa nafsu, soalnya hawa nafsu bukan Allah. Hawa nafsu bukan pencipta langit dan bumi. Nah ini kan jawabanmu, ya. Allah kan, KBBI Muhammad kan daring. bukan pencipta. Jadi Kamus Muhammad nggak Besar mungkin Bahasa diilahkan. Indonesia Online. Sebentar dulu waktu saya loh, sebentar waktu saya. Mengilahkan. Saya, Iya, saya mau, lanjut, saya mau, lanjut. saya mau jadi stupid seperti kalian ya. Gini, eh, karena Muhammad bukan Allah, jadi mustahil Muhammad diilahkan gitu. Karena Muhammad bukan pencipta, berarti Muhammad bukan disembah dong. Nah, hawa nafsu juga bukan pencipta, jadi nggak mungkin diilahkan dong. Berarti Quran salah dong ketika maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya? Isa juga hanya nabi loh. Isa itu hanya nabi, Isa itu bukan pencipta, tapi diilahkan loh, diilahkan. Berarti nggak mungkin dong Isa diilahkan, nggak mungkin dong Isa disembah, kan dia hanya nabi. Muhammad kan juga hanya nabi, jadi nggak mungkin disembah. Nah ini kan pola pikir, mohon maaf, dungu dari kalian, ya. Nggak, jangankan manusia, batu juga bisa dituhankan. Sekarang itu yang jadi masalah, kita itu bicara dulu definisi mentuhankan. Menjadikan dia ilah itu gimana sih definisinya? Itu yang kita bicarakan itu. Kalau udah ketemu baru kita simpulkan benar nggak sih Muhammad ini dijadikan ilah, gitu loh. Karena di dalam agamamu Ali, Muhammad itu wajib kamu jadikan ilah, bukan hawa nafsu yang kamu jadikan ilah. Harus Bisa nggak ini dibuka masuk di sini, Muhammad tapi yang dijadikan gambarnya ilah. tetap ada. Nah makanya sekarang Ali kita bicara apa sih menjadikan sesuatu itu sebagai ilahnya, gitu loh. Apa sih itu definisinya? Ternyata usut punya usut, artinya menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang mengontrol kamu. Ketika hawa nafsumu itu kamu buat sebagai sesuatu yang mengontrol kamu, mengontrol kamu untuk melakukan ini dan itu jadi ilahmu. Ketika duitmu mengontrol kamu untuk melakukan ini dan itu, berarti duitmu itu menjadi ilahmu. Kamu ambil duitmu itu menjadi ilah. Nah sebagai muslim kamu wajib kamu bikin Muhammad itu sebagai seseorang yang mengontrol kamu. Kamu harus begini, kamu harus begitu, nggak boleh begini, jenggotmu harus panjang, kumismu harus begini, rambutmu harus begini, kamu harus begini. Karena Muhammad yang ngatur kamu di kuburan, dia ngatur kamu. Cuman kamu nggak sadar gitu loh. Makanya kamu itu mengilahkan Muhammad, tapi kamu nggak sadar kalau kamu mengilahkan Muhammad karena kamu tidak tahu definisi dari mengilahkan. Ya, mohon maaf sekali, mohon maaf, ya. Oke. Inilah bentuk kebotolan ketika seseorang membawa istilah sendiri yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, dia bikin arti sendiri, dia framing artinya dan dia paksakan kita untuk setuju dengan arti yang dia bikin. Padahal ketika kita buka dalam versi bahasa Indonesia resmi, saudara-saudara, menuhankan, apa arti menuhankan? Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, mempertuhan. Ini definisi yang sangat sederhana, singkat, padat dan jelas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia nih, tanya atau berikan satu ayat yang menjelaskan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, dijadikan Tuhan dalam ajaran Islam. Berikan satu ayat saja, Adis. Sampai mabuk kau nggak akan dapat. Tapi kalau Yesus kau jadikan Tuhan, Roh Kudus kau jadikan Tuhan, Bapa kau jadikan Tuhan, itu tercatat dalam kitabmu. Ada. Dan pertanyaan yang sama dengan framing istilah yang sama bisakah aku balik kepada Edis? Ketika bapak-bapak gereja memperkenalkan Tritunggal yang tidak ada secara eksplisit atau harfiah kata-kata tersebut dalam Alkitab yang kau anggap sebagai kitab suci, apa artinya bapak gereja sedang kau jadikan Tuhan? Dengan framing yang sama. Berarti Edis sekarang sepakat bahwa konsili Nikea 325 Masehi adalah konsili para Tuhan. Karena para Tuhan tersebut, bapak-bapak gereja itu yang adalah para Tuhan, telah membuat sebuah ajaran yang tidak ada dalam Bible, tidak ada dalam pengajaran mula-mula, dan sekarang dijadikan mainstream ajaran Kristen. Maka fix,
dengan istilah dan pengertian yang diberikan Edis sebagai Tuhan, bapak-bapak gereja adalah Tuhan bagi Edis. Ya, sekarang Edis, pertanyaan yang sangat mendasar kepada Edis, bicara tentang Tuhan. Tolong masuk ke pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Jangan lari ya. Jangan lari. Saya ingin mengutip Wahyu pasal 7 ayat ke-10. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Sekali lagi, mereka berseru dengan suara nyaring, keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kok ada dua Tuhan kau sebenarnya ini? Kau mengaku memiliki satu Tuhan, tetapi sekarang ada dua Tuhan yang oknum yang didoakan, yang menjadi oknum yang didoakan keselamatan. Bahkan ayat ini mengisyaratkan Bapa tidak selamat karena butuh didoakan keselamatan, apalagi anak domba. Ini Tuhan apa ini anak domba ini? Sejak kapan ada Tuhan bernama anak domba? Kau jelaskan ayat ini kepada kami, kenapa Tuhanmu butuh diselamatkan, butuh didoakan keselamatan, Dis? Udah selesai, Gul? Baik, jadi si Ali tadi mengambil kamus besar bahasa Indonesia karena dia sudah malu dengan penjelasan Muhammad. Jadi penjelasan Muhammad sama dia dibuang seperti sampah. Malah dia lari ke bahasa Indonesia, KBBI yang bikinnya kemarin sore. Gitu loh. Dia bilang, mentuhankan adalah menjadikan sebagai Tuhan. Padahal itu saya tanya, definisi menjadikannya sebagai Tuhan itu apa? KBBI kan bilang, mentuhankan. Definisinya menjadikannya sebagai Tuhan. Nah, menjadikannya sebagai Tuhan itu apa? Itu yang harus kamu jabarkan. Ya, apa kamu malu dengan penjelasan Muhammad? Menjadikan sebagai Tuhan itu apa? Muhammad ya itu menjelaskan menjadikan rahib-rahib sebagai Tuhan itu ketika kamu patuh kepada rahib-rahibmu itu tanpa batas. Buka tafsir Ibnu Katsir At-Taubah 31. Ada seseorang bernama Adi bin Hatim. Dia menolak seperti kamu ya, menolak dia dibilangin dia mentuhankan rahib-rahib. Seperti kamu menolak dibilang mentuhankan Muhammad. Dia bilang begini, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak mentuhankan rahib-rahibnya. Apa kata Muhammad? Tidak. Mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kemudian mereka menturutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada rahib-rahib mereka. Itulah penyembahan mereka kepada rahib-rahib dan alim ulama mereka. Menurut Muhammad, tapi kamu malu dengan penjelasan Muhammad itu. Kamu anggap penjelasan Muhammad itu seperti sampah. Kamu pilih penjelasan KBBI. Gitu loh. Karena apa? Karena tahu nanti kalau penjelasan Muhammad itu dipakaikan kepada dirinya kena. Karena apa? Muhammad dalam riwayat menghalalkan darah, padahal darah diharamkan. Tahu kamu? Darah Muhammad diminum sama para pengikutnya. Apa kata Muhammad? Haram kamu disentuh api neraka. Gara-gara minum darah Muhammad. Coba di dalam Al-Quran darah diharamkan, sama Muhammad dihalalkan darah dia, minum kayak Dracula. Coba itu, kamu pasti ngomong hadis palsu, hadis palsu. Ini jurus terakhir, jurus ketika poseng, kamu bikinlah hadis itu palsu. Itu setiap hadis yang ini, oh ini bertentangan dengan Quran ini. Masa begini? Masa Muhammad menghalalkan darah? Kan darah diharamkan. Nanti Muhammad jadi mengharamkan yang dihalalkan dong. Dan kalau kita turuti berarti kita jadi mentuhankan Muhammad dong, seperti penjelasan Muhammad sendiri dalam At-Taubah 31 kepada Adi bin Hatim. Waduh, berarti harus dibilang aja nih, doif. Wah, ini jurus terakhir kalian ketika disodorin hadis-hadis doif, padahal itu ada di riwayat-riwayat kalian sendiri. Ngeri, memang ngeri. Lari dari pertanyaan ternyata. Nah, kemudian lagi nih. Lari dari pertanyaan. Lari dari pertanyaan. Lari dari pertanyaan. Diganggu terus nih, gini. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Sementara Muhammad ngajarin kalian berdusta dalam 3 hal. Boleh berdusta dalam 3 hal. Al-Quran mengatakan jangan mengatakan perkataan yang kecuali yang benar. Ngeri kan? Ngeri. Mentuhankan Muhammad kalian. Ngeri. Bahkan lebih parah sebenarnya, kalian mentuhankan ulama yang mengarang-arang cerita itu, padahal Muhammad nggak pernah ngomong gitu. Lanjut. Memang ajaran bingung ya harus seperti ini teman-teman.
harus berlindung dengan cara-cara seperti Edis, tebal muka, tebal malu, bicara aja. Urusan ada isi atau tidak isi itu nggak penting. Yang penting bicara. Itu ajaran bingung namanya. Maka ketika kita buka data seperti ini ya langsung mabuk ini. Yang pertama nggak tahu apa-apa, nggak bisa pernah baca narasi asli dalam Al-Quran, lalu bicara seenak dengan jidatnya sendiri. Apa kata al-ilah dalam perspektif Al-Quran? Ini kita baca sama-sama ya. Apa ilah? Wa kullu man yu'bad, segala sesuatu yang diibadahi. Segala sesuatu yang diibadahi itu ilah. Dan dalam pengertian yang lain, wa ya'taqidu annahu yanfa'u wa yadur, atau yang bisa memberikan manfaat, yang diyakini bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Fahuwa ilah, maka itu dianggap ilah. Apakah ada muslim di dunia ini? Apakah ada satu orang muslim di dunia ini yang pernah beribadah kepada Nabi Muhammad? Misalnya mereka ketika sholat membaca niatnya dia ubah, nggak lagi usolli lillah, tetapi usolli li Muhammad, aku sholat untuk Muhammad. Nggak ada satupun manusia muslim yang berakal masih waras mengganti niatnya itu. Jelas mereka mengibadahi Allah. Ibadah itu jelas ya. Setiap amal perintah yang diperintahkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ibadah. Dan setiap muslim melakukan ibadah itu kepada Allah ditujukan. Maka definisi Nabi Muhammad sebagai ilah runtuh, karena tidak ada Rasulullah itu ma'bud atau diibadahi. Yang kedua, ya'taqidu annahu yanfa'u au yadur. Tidak ada satu orang pun muslim di muka bumi ini beriktikad bahwa Nabi Muhammad itu bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat dalam kehidupan ini. Karena itu adalah Allah sejatinya, otoritas Allah, tidak bisa dicampur adukkan. Tetapi dalam ajaran bingung yang telah dikorupsi oleh Paulus, Edis ini ya harus bicara tanpa dasar, bicara tanpa malu. Bahkan apa yang saya tanya, apa yang saya berikan kepada dia nggak pernah mau dia gubris itu. Yohanes 17 ayat 3 tadi. Hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Allah sebagai Tuhan. Kemudian juga mengenal bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah utusan Tuhan. Itu coba kau jelaskan, Dis. Di mana dalam ayat Yohanes 17:3 itu menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan, utusan itu. Oh, ada di ayat yang lain. Ayat siapa? Ayat mana? Ayat eksegesismu itu. Apalagi ayat Paulus yang telah kau yakini sebagai penegak kekristenan. Artinya Paulus adalah Tuhan bagi kau. Sekali lagi, Dis, ternyata dengan definisi dan framing Edis, Paulus fix adalah Tuhan selain Yesus. Ada 4 ya. Ada Bapa, Wah, ada Roh Tuhan Kudus, ada Yesus, ada Paulus. Tuhan bagimu. Diborong terus nih, waktunya udah habis kalau diborong terus nih. Udah belum kencangnya? Baik, saya tanggapi ya. Kenapa saya tidak tanggapi kamu Ali? Karena tema itu tidak ada kaitannya dengan tema yang kita bahas. Tema yang kita bahas tadi udah saya bilang Memang berat. mengilahkan. Untuk membahas Bible berat. Ini katanya waktu saya nih. Bahas Bible Gimana berat. nih? Iya. Di reset lagi nih. Bahas Bible berat Karena memang. ngeri nih memang kalau saya ngomong ini. Ngeri memang. Ngeri botolnya. Ya. Jadi gini ya. Tema kita adalah mengilahkan. Tadi Mengilahkan Ali itu artinya membuka. apa itu? Sebentar dulu. Enggak. Tadi Ali buka buku. Kita berada di sebuah Artinya, negara yang memiliki bahasa mana resmi. ini, Gimana kau Gimana bicara sebuah istilah yang tidak Ini ada dalam bahasa resmi? Ada yang komen tuh, "Cie, motong-motong kaum mamat," katanya. Enggak Udah mulai masalah. Daripada jadi kaum Paulus, bikin istilah sendiri, nih. Lihat tuh. bikin "Cie, istilah cie, sendiri. Kaum mamat motong-motong katanya. Udah nggak sabaran. Bicara sesuai dengan istilah yang ada, Dis. Ali suka Mempertuhankan. motong-motong. Papa jahat juga ngomong tuh. Kok Ali suka mengilahkan? motong-motong. Kok Ngeri. mengilahkan? Padahal tadi saya ngomongin. Lanjut. Ngeri men. Ngeri. Oke. Bikin Di reset istilah lagi, Gul. sendiri. Oke, Gul, di reset lagi. Oke, baik. Saya mulai ya. Bikin istilah Jadi sendiri. begini, Ali tadi membuka sebuah buku karangan manusia. Karena apa? Karena memang orang-orang seperti Ali ini, Wafi dan lain ini, orang yang tidak pernah mencukupkan diri dengan Quran. Menganggap Quran itu kitab yang jauh dari kata sempurna. Harus menurut penjelasan ini, menurut kitab ini, menurut buku ini, menurut buku itu. Nggak cukup dia dengan penjelasan Al-Quran dan Muhammad. Ngapain dia lari ke kitab karangan manusia? Mengilahkan artinya ini, mengilahkan ini, menyembah, mendatangkan mudarat. Kalau nggak mendatangkan mudarat berarti nggak mengilahkan. Itu penjelasan apa?
Penjelasan Muhammad loh, coba penjelasan Muhammad mengilahkan itu menurut Muhammad adalah ini, bukan menurut ulama ini, menurut mazhab ini. Apa sih kamu Li? Muhammad udah ngomong loh, orang yang dikuasai dan dikontrol oleh sesuatu itu. Contoh, orang yang mengilahkan hawa nafsu, dia dikuasai dan dikontrol hawa nafsunya. Nah, kamu sebagai muslim, kamu itu wajib kamu dikontrol sama Muhammad. Coba saya tanya sama kamu, dari mulai kamu bangun pagi sampai bangun pagi lagi, apa enggak firman Muhammad yang kamu baca? Rasulullah bersabda, harus begini, masuk kamar mandi, kaki ini duluan, minum harus tangan kanan, begini. Muhammad yang kontrol kamu itu, Muhammad. Sebenarnya saya sih nggak percaya kalau Muhammad yang ngomong gitu. Itu ulamamu yang ngarang-ngarang buku yang Muhammad ngomong begitu. Makanya sebenarnya bukan Muhammad yang kamu ilahkan itu, tapi pengarang buku-buku yang katanya Muhammad ngomong begitu. Gitu loh. Makanya orang-orang di luar itu Alia, saya kan udah diskusinya udah sama orang-orang luar, nggak sama kalian lagi, udah jauh kalian. Itu udah menyimpulkan begini loh. Sebenarnya kita ini sudah dibuat oleh para ulama kita mentuhankan Muhammad. Saya kasih kamu contohnya apa? Ya, saya kasih contohnya apa? Katanya Muhammad nyium batu. Kamu bilang tadi, ketika kamu mempercayai itu mendatangkan mudorot, maka itu kamu sudah jatuh mengilahkan. Sekarang saya tanya kamu, orang yang nyium batu ke Arab, berangkat ke Arab sana, kamu tahu nggak di dalam otak dia apa? Ya di dalam pikiran dia itu kalau kamu tanya, ya bisa kamu absen ya. Kamu tanya, kamu percaya nggak nanti kalau kamu desak-desakan berlomba-lomba nyium batu yang warnanya hitam itu dosamu hilang katanya. Itu Ali, kamu tanya itu orang-orang naik haji itu. Coba kamu tanya sama yang kemarin kamu saja diskusi itu. Sama orang-orang muslim yang nggak percaya hadis itu jelas-jelas dibilang dia mereka itu udah dikerjain itu gitu loh. Makanya Ali ya, saya bilang sama kamu Ali ya, kamu bicara dulu definisi mengilahkan menurut Muhammad ya. Perbuatan apakah sehingga sesuatu itu atau seseorang itu disebut mengilahkan sesuatu? Apa yang dia perbuat? Apakah berdoa? Enggak. Contoh, orang mentuhankan hawa nafsu, apa berdoa kepada hawa nafsu? Enggak. Ketika dia dikontrol oleh hawa nafsunya, seperti kamu dikontrol sama Muhammad. Bukan Muhammad sebenarnya, ulamamu yang kontrol kamu dengan mengatasnamakan Muhammad. Silakan. Oke, jadi gitu ya. Kebotolan penyembah manusia itu sampai berefek kepada membuat istilah yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Mengilahkanlah. Sejak kapan ada kosakata dalam KBBI mengilahkan? Capek saya cari tadi, googling dalam KBBI online, nggak ada kata mengilahkan. Ketika kita balik mencari mentuhankan, ya gagal premis Edis, dan dia nggak mau terima itu, sampai dia bilang Ali itu lebih pilih KBBI daripada Al-Quran. Ya kau nggak ngerti Al-Quran, makanya saya buka KBBI. Ya kan, derita umat terjemahan ya harus kita jelaskan bahasa Indonesia. Gini Dis ya, jangan lari kemana-mana dulu. Sekarang gini, ketika Paulus membawa ajaran yang kontradiksi dengan Yesus, kira-kira Edis sedang mentuhankan Yesus atau Paulus sekarang? Karena kenyataannya inti ajaran Kristen dibangun oleh ajaran Paulus dalam surat-suratnya itu. Saya berikan contoh. Yesus mengakui dan tetap mempertegas bahwa dia datang tidak pernah menghapus hukum Taurat. Satu iota pun, satu titik pun tidak boleh dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini runtuh. Tapi Paulus mengatakan dalam Efesus 2:15, apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka batal dan gugurlah seluruh hukum dan ketentuan Taurat. Sekarang si Edis nggak sunat. Ya berarti dia menuhankan Paulus. Paulus Tuhanmu. Karena kau mengikuti ajaran Paulus, kau jadikan dia sosok yang kau ikuti ajaran dan perintahnya itu. Paulus Tuhanmu, Dis. Dengan definisi yang kau buat sendiri. Oke, itu satu. Kau jawab itu. Jangan lari kemana-mana. Ternyata bagi Kristen, berdasarkan definisi Edis, Paulus Tuhan, bukan apostoles, bukan rasul itu, tapi Tuhan yang disembah, yang dijadikan Tuhan berdasarkan definisi yang dibikin Edis sendiri. Kemudian, Yesus hanya mengajarkan Injil untuk Bani Israel, Matius 10 ayat 5 dan 6, dan Matius 15 24-26. Sedangkan Paulus mengajarkan Injil atau ajaran Bible versinya dia kepada non-Israel, kepada orang-orang non-Yahudi. Kisah Apostolos 13:46 dan Kisah Apostolos 14:27. Kau mempertuhankan Paulus yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yang ternyata hanya datang kepada Bani Israel.
tidak pernah mengajarkan ajaran ini kepada non-Yahudi. Sedangkan kau bukan Yahudi. Makanya kau sebenarnya bukan penyembah Yesus, kau penyembah Paulus. Paulus Tuhanmu. Nggak usah lagi kau pura-pura menyembah Yesus. Katakan dengan jujur sekarang. Dengan definisi yang kau buat dan kau katakan dari tadi, saksikanlah Tuhannya Edis mulai malam ini berdasarkan definisi yang dia bikin sendiri, istilah yang dia ciptakan sendiri, Paulus Tuhannya Edis. Jangan lari, kau jawab. Kenapa kau tuhankan Paulus dengan definisimu? Ya, jawab dulu. Baik, tolong dibesarkan dulu ke layar saya karena pertanyaan itu ada kaitannya dengan tema, maka saya jawab itu, Anu Ali, ya. Pertanyaan yang bagus. Lantas apakah orang Kristen mentuhankan Paulus karena menuruti apa omongan Paulus? Pertanyaan yang saya bagus. Ya, kalau ada kaitan dengan tema pasti saya jawab. Gini ya. Kami percaya bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus itu berasal dari Yesus. Standar ganda. Standar ganda. Standar ganda. Ini bisa di-reset lagi? Bisa di-reset lagi, Gul? Gul bisa di-reset lagi, Gul? Karena dia ganggu ini. Tadi dia ngomong saya diam terus 3 menit itu dia ngomong. Hancur kau, hancur kau. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi pertama-tama begini. Penyakit teman-teman muslim di sini adalah tidak bisa membedakan mana perkataan Nabi dan mana perkataan Tuhan. Kok pinter sekarang? Karena apa? Karena kamu tidak bisa bedakan mana perkataan Muhammad, mana perkataan Allah. Kok tiba-tiba pinter, Dis? Ya. Nah, sekarang begini. Waktu Muhammad ngomong, itu omongannya Muhammad atau omongannya Allah? Nah, sekarang kalian percaya bahwa tidak pernah Muhammad itu mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Tapi masalahnya kalau memang begitu, masa Muhammad ditegur Allah? Muhammad kan ditegur Allah itu berkali-kali, Muhammad ditegur Allah itu. Karena masalah mencuekin orang yang di dalam abasa itu. Kemudian karena juga menuruti keinginan istrinya ditegur. Masa Muhammad yang katanya selalu mengatakan berdasarkan apa yang diwahyukan ditegur sama Allah? Logika macam apa ini? Kamu klaim Muhammad selalu mengatakan yang diwahyukan Allah, tapi Allah sendiri malah menegur dia. Berarti kan omongan bahwa Muhammad selalu mengatakan wahyu itu omong kosong. Nah, tolong besarin kamera saya. Saya mau tunjukkan dulu, Gul, sebentar di pause dulu, Gul. Di pause dulu biar langsung aja. Biar saya bisa dibesarkan, Ali, di kamera besar saya. Kau udah paling besar, Ten. Dibesarkan dulu. Blok. Udah paling besar kau. Oh, sudah paling besar, baik, terima kasih. Ya. Waktunya jalan aja. Oh, ini ngeri kali nih. Ya. Jadi di dalam satu hadis ya. Ini ada kata begini nih, saya blok dulu ya. Saya blok dulu. Nah, saya blok dulu. Ini. Sampai sini ya nih. Ya. Whoever worship Muhammad dan Muhammad is dead, ya. Siapapun yang menyembah Muhammad, ya, bahwa Muhammad sudah mati. Perhatikan ini. Ini Abu Bakar ya ngomong ya di dalam satu hadis kepada para pengikutnya karena mereka nggak percaya Muhammad meninggal, ngomong begini. Siapa di antara kalian nih yang menyembah Muhammad? Ya, Muhammad sudah meninggal. Jadi Ali, kalau memang zaman dulu nggak ada yang menyembah Muhammad, ngapain di situ dikatakan siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad? Muhammad sudah meninggal. Ngapain sih? Kan nggak ada yang menyembah Muhammad. Ngapain kok dia ngomong siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad? Gitu loh, ya. Nah kemudian begini Ali ya, kembali kepada mentaati tanpa batas. Sebenarnya kalau kalian betul-betul percaya Al-Quran, kalian itu harus mencukupkan diri dengan Quran. Kontradiksi ajaran Paulus ya? Yesus nggak kau jawab kok. Tadi udah saya jawab loh. Mana kau jawab? Dengar, apa yang dikatakan oleh Paulus berasal dari Yesus. Kalau omongan pribadi Paulus, ngapain? Gitu loh. Kalau omongan Nabi, ngapain? Makanya kalian itu nggak bisa bedakan omongan Nabi dengan firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Makanya di dalam Bible nggak pernah ada Nabi itu dituruti. Yang dituruti firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Nah, masalahnya masalahnya penyakit kalian adalah kalian menganggap bahwa Muhammad itu mengajarkan omongannya sendiri, yaitu hadis. Gitu loh. Makanya kalian turuti hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu. Ya, silakan. Oke, itulah standar gandanya beban psikologi
botol ketika menyembah manusia sebagai makhluk dipaksakan jadi Tuhan, ya harus bodoh. Sebagaimana tertulis dalam kitab mereka itu. Jadi dengan nama Kristus kita bodoh. Tertulis teman-teman. Memang beban itu harus dibawa. Akhirnya standar ganda dia mainkan. Kata dia, kalau Paulus memberikan pengajaran, yaitu ilham wahyu dari Tuhan. Maka ketika umat Islam mendengarkan wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad, lalu mereka mentaati apa yang disampaikan Nabi Muhammad, menyembah Muhammad. Standar janda kau. Standar janda kau. Padahal Al-Quran memberikan disclaimer dari itu. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan dia adalah wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka ketaatan kepada apa yang disampaikan Nabi adalah ketaatan kepada Allah yang telah memberikan berita tersebut kepada Nabi. Jadi standar ganda kau itu telah menjebak dirimu sendiri. Dengan definisi abal-abalmu, kau secara tidak langsung mengakui Paulus Tuhanmu. Bahkan kalau kita baca berbagai macam kontradiksi ajaran Paulus dan Yesus, itu kau nggak bisa ngelak bahwa sebenarnya yang kau tuhankan Paulus bukan Yesus. Pertama tadi, bahwa Yesus mengajarkan ajarannya kepada Bani Israel, Paulus mengajarkan kepada non-Bani Israel. Kemudian Yesus mengatakan hukum Taurat masih berlaku, dia tidak datang untuk menghapus kitab para rasul. Tetapi Paulus mengatakan matinya Yesus di kayu salib untuk menghapus hukum Taurat. Makanya kau bebas sekarang. Mau apapun kau telah ditebus dengan kematian Tuhan itu. Tuhan kau rendahkan jadi manusia, yang telah rendah jadi manusia kau rendahkan jadi binatang korban, berjenis domba kau sembelih, kau makan daging, kau minum darahnya, lalu kematiannya kau genapi dengan kematian yang terkutuk. Ini ajaran ulti penghinaan kepada Tuhan. Oke, selanjutnya Dis. Izin host, saya juga ada pertanyaan host untuk Bang Edi. Sebentar, jangan dipotong dulu. Oke. Oke ya. Kemudian bagaimana kontradiksi ajaran antara Paulus dan Yesus? Saya angkat lagi. Ini kau jawab, jangan lari-lari kau. Tentang Matius 5:19-20. Apa kata Yesus? Yesus itu adalah satu-satunya pemberi pemberitaan Injil. Sedangkan Paulus mengaku bahwa Injil itu berasal dari dirinya. Galatia 1:8, Ibrani 2:1-4. Kemudian Yesus berkata bahwa roh Allah ada di tangan kita, di tangan Yesus. Tetapi roh Yesus ada di tangan Paulus. Gila nggak ini? Roh Allah ada di tangan Yesus, roh Yesus ada di tangan Paulus. Jadi Paulus ini apa, Dis? Itu tercatat di Kisah Apostolos pasal 16 ayat 7. Kenapa Paulus bisa mengatakan roh Yesus ada di tangan dia? Apakah dia Tuhan juga, Dis? Ini ajaran apa ini? Ajaran menyembah Tuhan manusia, lalu Tuhan manusia ini berubah menjadi Paulus sekarang. Jangan lari kemana-mana dulu. Kau selamatkan narasimu bahwa Paulus benar-benar apostolos, bukan Tuhan. Itu sudah Baru habis, mau borong kita lagi. lanjut. Apa nggak cukup 3 menit? Mau diborong terus? Baik, ya. Jadi si Ali ini mengatakan bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Makanya ketika mentaati Muhammad itu sebenarnya bukan mentaati Muhammad, tapi mentaati Allah. Karena yang dikatakan Muhammad itu wahyu dari Allah. Nah, kalau memang yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, masa Muhammad ditegur sama Allah karena apa yang dia katakan? Coba pakai logikamu ya. Kalau Muhammad itu selalu mengatakan apa yang diwahyukan oleh Allah, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad untuk sesuatu yang Muhammad ucapkan? Coba, ngeri gak itu? Gimana logikamu? Bolak-balik hancur, bolak-balik itu logikamu. Ya. Di dalilnya nih, An-Najm 3 ayat 4. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Bahkan kalau kamu baca hadis lagi, ada hadis bunyinya begini. Jadi Muhammad itu, waktu itu ada seorang pengikutnya ya, yang bernama Abdullah bin Amr. Dia selalu menulis apapun yang keluar dari mulut Muhammad. Kemudian ditegurlah si Abdullah bin Amr itu sama orang Quraisy. Masa kamu tulis semua yang dikatakan oleh Muhammad? Karena sedangkan Muhammad itu manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka dia ngadu kepada Muhammad dengan perkataan begini, wahai Rasulullah, begini dan begitu. Terus Muhammad ngomong apa? Nih,
Perhatikan Muhammad ngomong gini, tulislah demi Allah. Bayangkan Muhammad ngomong demi Allah loh. Demi Allah, tidaklah keluar darinya, sambil menunjuk mulut Muhammad. Ini Muhammad menunjuk mulutnya sendiri. Tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Bayangkan nih, Muhammad ngomong demi Allah, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Tapi Muhammad ditegur sama Allah gara-gara apa yang keluar dari mulut Muhammad. Ngeri nggak itu kawan? Ngeri kawan. Jujur balik kita. Pokoknya kalau dibaca hadis ini makin pusing kepalanya. Pusing gitu. Ya, ngeri kawan, ngeri. Ya, Muhammad ngomong tidak keluar darinya sambil nunjuk mulut, itu diucapkan demi Allah loh, kecuali kebenaran. Gara-gara omongan yang keluar dari mulut Muhammad, petani di Madinah gagal panen gara-gara ngikutin Muhammad tuh. Ada itu narasi di hadis itu. Gara-gara ngikutin perkataan Muhammad, dia gagal panen tuh. Terus Muhammad ngomong apa? Kalian lebih mengetahui urusan dunia. Lah kalau kalian ngerti urusan dunia kan kenapa kemarin lu ngomong? Hah? Bukannya lu ngomong tidak keluar dari mulutmu kecuali kebenaran. Sekarang kamu ralat omonganmu. Kamu lebih mengerti urusan duniamu. Petani kurma gagal panen gara-gara Muhammad. Ngeri gak itu kawan? Dari mulut yang sama ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Dari mulut yang sama orang gagal panen gara-gara ngikutin perkataannya. Dari mulut yang sama Muhammad ditegur sama Allah di dalam At-Tahrim ayat 1. Gara-gara apa yang keluar dari mulutnya. Ngeri kawan, ngeri kawan, ngeri. Jadi Ustadz Unggul masuk ke closing statement aja ya, nggak ada ujung ini. Saya memberikan pertanyaan nggak dia tanggapi. Karena udah babak belur ya. Iya, gini ya. Ini contoh babak belur nih. Karena udah babak belur ya. Saya 3 menit, kemudian Edis 3 menit. Oke, ini nih. Contoh bagaimana definisi Edis akan menghancurkan dirinya. Nggak ada, Bang Ali, sebentar. Izin. Izin Bang Ali sih, izin. Oke. Nggak pengen ada moderator. Ben Abraham kan bagus tuh, moderator adil juga. Oke. Jadi ada wasitnya lah. Aku tetap di timer aja. Tapi terserah. Ya udah. Saya ingin closing statement. Karena udah panas dan pusing dengerin Edis ya. Selanjutnya. Belur saya gitu makanya langsung tutup. Diam. Waktu saya nih. Oke, gini ya. Bahwa ketika ada yang bisa menghapus dosa, ada narasi-narasi Edis mengatakan bahwa umat Islam meyakini bahwa ketika mereka beribadah tawaf di Baitullah Ka'bah, bahwa Ka'bah tersebut bisa menghapus dosa mereka. Itu ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel, nabi-nabi Samawi untuk mengelilingi bait suci, bukan Mazmur. Nanti saya buka ayatnya. Ayat ini yang ingin saya Edis nggak pernah baca kayaknya. Keluaran 29 ayat 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kotoran lembu jantan adalah penghapus dosa dalam ajaranmu. Jangan pernah kau lupakan ini. Kotoran lembu jantan yang dibakar habis di luar perkemahan bisa menghapus dosamu. Kotoran saja bisa menghapus dosamu, lalu kau paksakan Tuhan harus mati di kayu salib dengan kematian terkutuk untuk menghapus dosa. Padahal kotoran lembu bisa menghapus dosa. Ini ajaran yang merendahkan Tuhan untuk mati menghapus dosa, padahal dalam narasi yang sama kitabnya menjelaskan kotoran lembu bisa menghapus dosa. Bayangkan teman-teman, ada tertulis dalam kitab dia kotoran lembu yang dibakar bisa menghapus dosa, tapi Paulus and the gang menyatakan bahwa kematian Tuhan yang jadi manusialah penghapus dosa. Memaksakan Tuhan harus mati biar menghapus dosa. Tuhan sudah direndahkan jadi manusia, direndahkan jadi binatang ternak, menjadi domba. Yohanes 1:29, lihatlah domba Tuhan penghapus dosa manusia. Kurang ajar memang. Udah jadi manusia, udah jadi manusia, jadi domba, kemudian disembelih. Lalu nggak tanggung-tanggung. Nggak ada waktunya, ngeri. Dikatakan kematiannya kematian terkutuk. Dengan kematian terkutuk ternyata menghapus dosa mereka. Padahal kotoran sapi yang dibakar di luar perkemahan bisa menghapus dosa. Hancur ini. Kontradiksi antara satu sama lain ayatnya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kayak mana nih, Dis? Yang menghapus dosa itu kematian Tuhan atau kotoran lembu yang dibakar? Kenapa nggak kau kumpulkan kotoran lembu sebanyak-banyaknya, lalu kau bakar sesuai dengan jumlah dosamu? Ngapain kau korbankan Tuhan yang jadi manusia untuk kau sembelih untuk menghapus dosa?
Ini ajaran pagan, Dis. Pengorbanan darah dan daging itu ajaran pagan. Gak ada waktunya nih, ngeri kalau saya ngomong. Oke. Saking ngerinya kalau saya ngomong. Iya, ngeri. Botolmu Belum. ngeri. Botolmu itu ngeri. Udah belum? Udah, lanjut. Baik. Jadi ya, diskusi kali ini si Ali sudah menyerah katanya. Dia katakan disudahi saja. Gimana ditutup. saya menyerah? Tadi Nggak- katanya kamu Satu bilang pun sudah tutup. pertanyaan Gimana sih? saya tidak kau jawab. Sekarang kau jawab. Gimana sih? Kontradiksi Paulus ketika dia menyatakan temanya apa? Temanya apa? pernyataan Temanya mengilah. pertanyaan saya tidak satu pun kau ngeri. jawab. Jangan bahwa- dipotong dulu Ali. Padahal waktu Kamu punya room, jangan main potong lah. Kok datang Takut dia. Takut dia, datang Ger. yang lebih botol lagi nih. Takut dia, Ger. Kalau saya Sekarang ngomongnya takut. kau jawab, kau menuhankan Paulus tidak dengan Ngeri kan, Ger? dengan definisi kau Ngeri itu. memang, Ger. Ngeri, Ger, kalau saya ngomong, Ger. Ngeri. Ngeri. Jangan main potong dulu. Iya. Ali. Gimana? Dia Kalian kasih ini? kesempatan Gimana lagi. nggak ngeri? Ngeri nih. Ngeri memang, Ger. Ngeri. Ngeri. Apa yang Penyembah ngeri? Paulus, Ngeri, kau jawab. Abraham. Penyembah Kalau saya Paulus. ngomong- Dia Ngeri. dua Jadi mulut apa yang ngeri moderator kalau aja, gitu? Runtuh iman mereka. Ger, Biarkan kalau dia saya ngomong Ger. dulu. Apa? Al-Sidik, Apa yang biarkan ngeri? dia ngomong dulu Al-Sidik. Efesus 5:21 untuk menghormati Kristus hendaklah Inilah kamu taat kebiasaan kepada rumus satu Muslim. sama lain. Kalau saya ngomong itu ngeri memang. Yang lain diam mute. Biar dia Baik. ngomong dulu. Saya lanjutkan, Nanti ya. skakmat kau Saya nanti lanjutkan. skakmat kau Ngeri. Sidik kau Baik. marah. Baik, Ah, saya lanjutkan. banyak Baik, Kalau dia. kau nggak senang cari aku Sidik. Saya Banyak pikir dari- 10 tahun ada kemajuan. Saya Lanjutkan, tunggu-tunggu ya. ini debat dari tadi ternyata kosong. Jadi Tidak ada kemajuan. pertama-tama Sama saja 10 tahun lalu ngeri nih. begitu. Ngeri nih memang ini. Kalau saya ngomong ini ngeri. Kalau saya ngomong apa itu. kok ngeri-ngeri? Saking ngerinya kalau saya ngomong harus Taatlah dipotong. kepada suami seperti taat Kasih kepada Tuhan. kesempatan kan tadi Weh, udah Bang. girilan Ali. Iya, Ali, Ger. kau kan punya Ini room. mau closing. Diam dulu Seharusnya semua. kau malu, Ini mau kau punya closing. room Ger, kayak mulut gitu, lu kita Ali. di sekolah yang gager. Ya, tapi gini Bang Ben, closingnya itu jangan framing. Kalau framing kita bantai. Baik, ya. Jadi tema yang 2 jam yang lalu si Ali kan ngomong saya akan sendirian, tidak boleh ada yang masuk, tetapi diingkari sama dia karena memang si Ali memang modal pecundang. ya. Weh, Kemudian yang kedua, botol. Kok. nggak ngaku nih. Setengah jam saya tunggu kamu di sini. Saksi yang tak ngomong, boleh gitu, saksi yang Nis. ngomong mana? Coba Saksi, yang Bang Ben, ngomong. Bang Ben coba cerita Bang Ben. Begitu. Bang Ben, Saksi, Aku kamu kan diam ngomong gini. aja loh. Bentar. Bang Ben, Saya coba cerita Bang Bang Ali Ben. bilang, Saya Bang aku Ben. Bang Ali di bilang, timer. dengerin. Kalian minta Kan minta dia ditemenan kan? Diam. Inilah kebiasaan pendebat Diam. Muslim. Kalian Main minta, potong. Ger, lu diam Ger. Lu nggak tahu apa-apa Ger. Diam. Jangan Kalian main minta potong temenan dulu. kan? Kalau Diam lu Ger, lu nggak tahu apa-apa. ngeri Diam. kalau saya ngomong itu Ali, ngeri. kau malu punya room. Diam Oke, lu. jelasin Bang Ben. Turunin Bang Ali coy. cuma bilang. Ngeri memang diturunin. Edi, kamu berdebat berdua dengan saya, bukan satu komal berdua dengan saya. Ya, diksinya dipahami. Oke, lanjut. Si Ali ngomong 2 jam yang lalu dia ngomong gini, nanti jam 8 debat dengan saya di botol. tempat Ya, saya. debat berdua dengan Tidak saya. akan Bukan ada orang satu lain yang berdua masuk. dengan Dia saya. itu. Setengah jam saya tunggu kamu, Paham makanya nggak sih sama Ali, apa tadi saya tidak datang ternyata kamu masih siaran. setengah jam saya tunggu kamu. Dengar Ali, Makanya apakah- naik. Pertama Maka- saya datang, pertama eh, saya eh. datang kamu di channel siapa? Iya, terus saya buka komal setengah jam saya tunggu kamu. Ya, Gak datang-datang gara-gara kamu. kamu nggak menepati janjimu. Saya Dan datang ke- saya datang tepat jam 8. Tai Kamu mau ada jam di 8. channel. Saya Jam ada, jam kamu ada di 8 channel. jam 8.10 saya masih live itu. Kamu belum datang. Benar-benar si Ali nih. Jam 8.10 saya masih live, kamu belum Saya datang. jam 8 datang, kamu di channelnya si Jangan banyak framing di Aswaja. sini. Gara-gara Ya, kamu di closing, channelnya closing. Aswaja, saya Jangan- pergi. Oke, jangan banyak framing di sini. Kalau masih mau banyak diskusi cerita, kita Pak. lanjut. Sudah closing sana, closing. Baik. Banyak saya cerita lanjutkan. pula kau. Saya lanjutkan ya, jangan ada yang ngomong ya. Jadi tema menurut hari ini adalah mengilahkan Yesus dan mengilahkan Muhammad. Nah, untuk mengilahkan Yesus tadi sudah diakui ya bahwa Yesus itu memang diilahkan. Nah, pertanyaannya apakah Muhammad diilahkan? Semua umat muslim menjawab tidak. Karena apa? Logikanya gini, karena Muhammad bukan Allah dan Muhammad bukan pencipta, maka tidak ada yang mengilahkan Muhammad. Loh, sementara Isa itu bukan Allah, Isa bukan pencipta tapi diilahkan bisa. Hawa nafsu
itu bisa diilahkan, padahal hawa nafsu itu bukan pencipta. Nah, ini logika pincang macam apa yang dibangun teman-teman muslim? Karena Muhammad bukan pencipta, maka Muhammad mustahil dituhankan. Loh, Isa juga bukan pencipta, matahari juga bukan pencipta, batu bukan pencipta, ya, duit bukan pencipta, tapi bisa diilahkan. Hawa Iya. nafsu bisa diilahkan. Kotoran lembu bisa kau ilahkan itu. Nah, sekarang Kotoran ngeri lembu kan? yang kau Ngeri kan? bakar Ngeri nih, katanya bisa saya kau ngomong. ilahkan. Ngeri, katanya saya ngomong nih. Ngeri kan? Betul. Coba nih, bayangkan teman-teman nih, lihat nih. Katanya saya ngomong, Kotoran waktu saya ngomong, lembu, waktu saya kotoran, ngomong sama mereka, kotoran lembu jantan yang dibakar di depan Ali. Yang perkemahan dulu kau biar dia ngomong. bisa diilahkan dengan banyak definisi ngomong. kau. Dengar dulu Edis. Ali. Banyak tuh yang ngomong tuh. Dengar Ali. Kamu Iya. tadi udah ngomong dikasih kesempatan. Kenapa Edis nggak dikasih kesempatan? Ngeri Luar memang kawan. biasa, Karena saudara-saudara. Edis Kau sangat ngomong tadi orang nggak ngeri. ngomong Ali. Jangan gitulah Ali. Kotoran lembu memang berat membawa ajaran Karena ketika ngeri, Ger. Kalau saya ngomong itu karena ngeri, Ger. Ngeri. ada tertulis di kitab kalian bahwa kotoran lembu yang dibakar bisa menghapus dosa. Biar dia ngomong nanti kau salah Oh, lagi. untuk Seperti kita apa? tertib. Untuk apa Jangan kau korban? Ngeri Untuk apa memang kau kalau saya korbankan ngomong. Yesus? Ngeri memang kalau saya ngomong itu. Dengar dulu. Nanti kau sanggah lagi. Padahal dia Jangan tadi udah ngomong loh, kepanasan 5 kau. menit tanpa waktu tadi Ini dia ngomong. ngapain nih? Udah. Si Unggul tadi udah ilangin waktunya sengaja sama Ali diilangin Iyalah, waktunya. Si closing Unggul. statement. Closing statement Ngeri. itu kita berbicara. Saya katanya mau penutupan juga nih, tapi dipotong. Kan ngeri kan? Ngeri memang. Bisa dilanjut gak nih? Atau udah runtuh imannya? Ngeri Edis kalau ngomong. Rontok Jadi, iman kita Logika Bang Ali kalau Edis berpikirmu ngomong. itu terbalik, Jangan Edis. biarkan. Logika berpikirmu terbalik ketika Ini umatmu ngeri nih. menuhankan Ngeri. hawa nafsu, menuhankan manusia, terus kamu sama-samakan majelis- dengan kami. Majelis Logika Muhammad berpikirmu bisa, salah. Muhammad bisa dituhankan nggak? Saya tanya sama Logika kamu. berpikirmu itu yang salah. Mungkin nggak Muhammad dituhankan? Saya tanya kamu. Ketika umatmu jawab dulu. menuhankan Mungkin manusia, terus tidak kamu mengajak-ajak Muhammad kami untuk dituhankan. menuhankan manusia. Saya tanya, mungkin nggak Muhammad Logika dituhankan? berpikirmu bagaimana? Coba Tidak jawab dulu. mungkin. Tidak mungkin. Tidak Kenapa Isa mungkin. bisa dituhankan? Tidak Kenapa mungkin. Isa Lah, bisa santai, dituhankan? guys. Lah itu urusanmu, urusan agamamu itu menuhankan Kenapa Isa manusia. bisa dituhankan? Muhammad nggak bisa dituhankan. Lucu. Yang lain santai, yang lain Logika santai. berpikirmu yang Ngeri, salah. ngeri, Logika ngeri. berpikirmu yang terbalik. Padahal Menuhankan jelas-jelas. manusia terus kamu sama-samakan dengan kami. Bagaimana Santai, caranya? santai, yang lain santai. Ngeri. Tenang, Si Ali karena udah babak belur dipanggil kawan-kawannya. Tolong saya teman, saya udah babak belur, tolong bantuin. Jadi Parah anak ini. parah. Ngeri kawan, ngeri. Parah anak ini. Saya kirain Katanya, dis. katanya, katanya Iya. mau ngomong, dikasih Ini. kesempatan ngomong, tapi baru ngomong bentar dipotong-potong. Karena ngerinya omongan Edis, ngeri banget. Ngeri. Ngeri. Gimana nih? Kau Bisa dilanjut gak mentuangkan nih? Paulus Galatia Bisa dilanjut gak 2:20 ah. Bisa dilanjut gak nih? Udah apa lanjut? Udah selesai. Kau dari Udah tadi selesai. Waduh, ngeri yang bener. sedikit kawan. pun tanggapan tidak kau Bayangkan. berikan dari pertanyaan saya. Kontradiksi Iya, antara berapa yang muslim nih? 1, 2, antara ajaran Paulus dan Yesus yang bertolak Buset. belakang. Ada 7 muslim. Artinya Edis dengan definisi dia Kristen sendiri ngeri kawan. dengan definisinya dia yakin bahwa Paulus itu Tuhan ternyata. Ngeri bener. Gimana nggak ngeri bahwa Paulus adalah Ini Tuhan berlian bagi Edis. Kristen berlian ini. 7 muslim, 7 Nggak diakui berlian sebagai Kristen. Ani boleh nambah nggak? Nambahin Bang Ali. Boleh lanjut. Edis sendirian, ngeri kamu. Muslim ini sendirian. Awas di, jangan di. Jadi gini, ya Ani dari tadi awal denger, ini kan Edis kan sedang membahas sebuah definisi kata. Orang kalau pernah sekolah tahu, ketika Anda membahas sebuah definisi kata, dasar pijakannya adalah karya leksikografi. Saya nunggu ini mana di karya leksikografi yang dibawa Edis. Kok dari tadi cuman asumsi Oh, dengar. jadi bukan Ini penjelasan orang pernah Muhammad ya? sekolah atau tidak? Oh, Tenang, jadi tenang, sabar, bukan penjelasan Muhammad. tenang, Kita ke sabar, kamus guys, KBBI tenang, ya. nggak usah- Waktu itu awas Muhammad bujang, pakai kamus awas bujang. KBBI. Enggak, Tenang, waktu itu tenang, Muhammad tenang, pakai kamus BBBI. Sabar, tenang, nggak usah terguncang. Jadi ketika kita bahas tentang definisi kata, semua orang tahu dasar pijakannya adalah karya leksikografi. Lucunya lagi, dia membuat sebuah konsep yang itu nggak ada di dalam tata bahasa Indonesia, mengilahkan. Apa lagi mengilahkan itu? Ya inilah orang kalau nggak pernah sekolah, Dis. Lu sekolah dulu deh. Gua ketemu lu di Facebook sejak tahun 2013, bukannya tambah pinter, tambah downgrade. Sekolah lagi, Dis. Makasih Bang Ali.
Jadi memang karena penjelasan Muhammad, karena penjelasan Silakan. Aku ngomong boleh. Jadi kan Bentar, silakan. dengerin dulu, Bang Ben. Silakan. Siapa yang mau jadi kalian harus siapa yang memberikan kesimpulan? Ayo, KBBI, belajar siapa? tertib, belajar Ya. tertib. dulu zaman Muhammad ada kamus KBBI. Ngomong boleh nggak? Jadi dulu zaman Muhammad ada. Gue belajar ngomong boleh nggak? Iya, bertanya saya Gue dulu zaman belajar Muhammad. ngomong apa Edis belajar. Enggak, zaman dulu udah ada kamus KBBI. Jadi ya, ini gue berusaha untuk adil ya. Adil Bang Ben. Gue belajar adil ya. Tadi kan udah kita hatuha. Begitu Edis bilang, wah katanya mau berdua, gue lang diam tuh. Makanya gue menawarkan timer. Ya. Kartu kuning buat Bang Ali memotong. Hanya gue riset ulang. Tapi juga punya kartu kuning. Dengar dulu Dis. Gue berusaha untuk adil nih. Gue berusaha untuk adil, denger dulu. Setelah mengemukakan definisi, lalu definisi itu disanggah sendiri oleh Edis. Makanya udah jadi nggak menarik. Nanya tadinya gue mau ngomong harus ada moderator Bang Ben. Karena Edis berputar-putar aja dari dulu ke situ, jadi tidak menarik. Sudah dari Bang Ali, lu hanya dari asumsi, bahkan berani menerjemahkan hadis yang lu nggak punya keilmuan di situ. Tarik Dis, karena nggak ada ininya, definisi lu tidak khusus. Lu memberikan definisi kepada Bang Ali, tapi untuk lu nggak mau pakai definisi itu. Udah gitu. Betul. Tadi kan saya bilang zaman Muhammad. Lanjut, siapa yang memberikan? Gimana nih kok saya di mute ini? Udah, lu kepanjangan ngomong, nggak ada isi. Saya mau mendengar dari pengamat lainnya. Coba dari Bang Sidik tadi apa kesimpulan dari narasi Edis dan jawaban-jawaban kita? Oke, jadi gini ya, Edis ini selalu begitu. Ya, kalau bahwa seperti bahasanya itu saya permisi sabar dulu Ali. Intinya Ali sudah berpeluh. Udah turun aja, kamu nggak ada ilmu. Masa baru Ali di mute? Berarti udah baru kan ya? Ya, belajar tuh. Oke lah, saya permisi dulu. Kalau seperti itu saya permisi dulu. Iya, lompat aja lompat. Memang nggak Ngeri. gaya-gaya lama, gaya-gaya 10 tahun cuma tahu bisa ngomong ngeri. Nek, saya